Ketika Joko Widodo kampanye pada 2014, ada satu tokoh UGM yang menyatakan, kalau Joko Widodo terpilih, maka dolar akan menjadi Rp10.000. Ingat tokohnya siapa? Benar sekali. Tony Prasiantono. Ini berkaitan dengan keahlian saya. Terakhir ini berkaitan dengan keahlian saya. Saya ahli selulosa. Jadi ketika yang namanya polisi menyatakan ini identik, saya bilang sama Rismon, sini, mana identiknya? Bawa sini. Baik cerita identik atau otentik, sesungguhnya dia sudah mengaburkan makna kebenaran ilmiah. Di kampus Erasmus itu ada prasasti yang menunjukkan ijazahnya Bung Hatta. Bung Hatta sampai dengan sekarang replika ijazahnya masih ada di kampus itu. Artinya apa? Bangga. Orang luar negeri aja bangga. Lah kok ini ada orang yang nggak bangga sama ijazahnya? Edan apa edan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ngucapin selamat buat Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan satu lagi Roy Suryo, Dr. Roy Suryo. Selamat, ini pembuktian bahwa kerja ini kerja ilmiah, bukan kerja politik. Garis bawahi, ini kerja ilmiah, bukan kerja politik. Kalau dia masuk ke ranah politik, itu artinya pertarungan kebenaran. Bukan kebenaran politik, tapi kebenaran ilmiah. Maka satu kebenaran ilmiah mestinya dibantai dengan kebenaran ilmiah. Gugurkan dia secara ilmiah. Jadi bukan digugurkan dengan kekuasaan politik. Menggugurkan kebenaran ilmiah dengan kekuasaan politik itu sama dengan kita mundur berabad-abad lalu. Kita mundur ke seperti Galileo. Kita mundur juga lebih jauh lagi ketika yang namanya orang-orang cerdas cendekia seperti Bukhari Muslim dan kawan-kawan itu terkena menghadapi kerajaan. Rismon, Tifa, dan Roy menghadapi suasana seperti itu. Maka kata kunci pertama adalah hadapi kebenaran ilmiah ini dengan kebenaran ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut soal walaupun mereka lulusan UGM dan mereka bangga dengan UGM, saya punya catatan tersendiri tentang UGM. Ketika Joko Widodo kampanye pada 2014, ada satu tokoh UGM yang menyatakan, kalau Joko Widodo terpilih, maka dolar akan menjadi Rp10.000. Ingat tokohnya siapa? Siapa tokohnya? Udah meninggal. Benar sekali. Tony Prasiantono. Dengan bangga dia dalam sebuah TV menyatakan jika Joko Widodo terpilih, maka dia akan menjadikan $1 sampai dengan 10.000. Tapi sebelum itu ada perdebatan saya menarik di Fakultas Kehutanan. Teman-teman, ini berkaitan juga dengan situasi akademik. Lawan saya Sobari Arusijito dihadiri oleh mantan Menteri Kehutanan Jamaluddin Suryo Hadikusumo, ya, era Soeharto. Kami bicara tentang bagaimana kehutanan di Indonesia dalam kajian buku tersebut. Saya melihat ada pembelaan besar-besaran dari UGM. Nah, kaitannya dengan Tony Prasiantono terbukti bahwa UGM sesungguhnya sudah berpolitik. UGM sesungguhnya sudah berpolitik. Kasus berikutnya adalah sebelumnya, pernah ingat kasus Budiono? Kasus Senturi? Ingat ya? Lagi-lagi rektorat juga membela habis-habisan Budiono. Korbannya saya. Korbannya saya. Dengan cara tidak fair, Humas Rektor menyatakan Ihsanuddin Nursi bukan staf ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Padahal saya punya surat keputusan rektor. What's the point? Lagi-lagi rektorat melakukan tindakan politik. Nah, saya tidak bermaksud menjelaskan UGM, tidak. Tapi saya anak UI juga. Saya tidak dalam posisi membela salah satu universitas, tapi saya ingin mengatakan ada peristiwa di mana yang namanya universitas pasti bermain politik jika kemarin kalau
ini kan ada Rismon, ada Tifa, ada Roy Suryo. Anda saksikan nggak? UGM makin megah atau enggak? Makin megahi. Makin itu. Itu ngeledek itu. Itu ngeledek itu. Nyebelin. Gua itu nyebelin. Teman-teman sekalian, ini saya ngomong sambil dengan rasa tidak enak. Betapa pengaruhnya Pratikno. Dan kalau kita bicara Pratikno, itu berarti mundur bagaimana Joko Widodo ketika masuk sebagai wali kota dengan istilah. Dengan satu istilah. Solo meng-Indonesia. Ya, ini pembelanya yang kemudian berseberangan. Loh enggak, saya tahu kok, saya juga sama waktu itu. Cuma saya kritis. Saya kritis. Gua nggak mau. Poinnya adalah jadi satu soal ini dunia akademik. Lawan dengan akademik. Dua, kampus di Indonesia tidak pernah terlepas dari panggung politik. Tidak peduli itu UI, tidak peduli itu UGM, tidak peduli itu ITB, termasuk. Kasus ITB terakhir ingat kasus KPU? Iya dong. Iya Sirekap. Iya Sirekap, terbukti. Jadi itu poin berikutnya. Poin terakhir. Teman-teman sekalian, saya bilang sama Rismon, ini berkaitan dengan keahlian saya. Terakhir ini berkaitan dengan keahlian saya. Saya ahli selulosa. Jadi ketika yang namanya polisi menyatakan ini identik, saya bilang sama Rismon, sini, mana identiknya? Bawa sini. Mari kita uji identiknya. What's the point? Kita uji kertasnya. Kita uji kertasnya. Kalau Anda betul-betul bilang ini identik, maka bisa kita buktikan bahwa itu kertas pasti bukan kertas. Jadi baik cerita identik atau otentik, sesungguhnya dia sudah mengaburkan makna kebenaran ilmiah. Maka percayalah, satu kebenaran dia bisa disingkirkan, tapi tidak pernah bisa dikalahkan. Itu riwayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Pak Risman. Selamat Pak Rai. Selamat Ibu. Ya, terima kasih. Itu Bang Nursi. Untuk Bang Nursi untuk 2029. Maksudnya 2029 itu sebagai bapak yang baik. Mas Roy sudah siap, silakan Mas Roy. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya kalau sudah bisa tayang. Ya, proyektornya silahkan ditayangkan. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah masuk kepada grand launching buku kita. Tadi Pak Rismon Sianipar sudah menjelaskan secara global apa isi buku. Dan saya akan men-spill secara berurutan meskipun agak cepat nanti, ya. Apa yang kami tulis dalam buku ini? Karena buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian terdepan itu adalah bagian yang sifatnya sedikit ada sisi jurnalisnya, ada sisi kronologisnya, ada sisi naratifnya sedikit, tapi banyak deskripsinya juga. Sedangkan bagian kedua yang lebih tebal dan lebih detail itu ditulis oleh Pak Rismon. Bukan hanya detail dalam hal tulisannya, tapi lebih dari itu, bahkan ada rumusnya, ada codingnya. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan program yang menjalankan program yang ada di situ, sebagaimana yang Bang Rismon tulis, ada di situ. Dan bagian ketiga, nah ini nanti akan diterangkan sendiri oleh Dr. Tifa, adalah tentang neuropolitik. Jadi bagaimana ilmu itu bisa digunakan untuk mempelajari sifat-sifat manusia. Jadi buku ini teman-teman sekalian, ini saya tulis mulai dari tahun 2000, maksudnya gini, bukan bukunya ditulis 2013. Peristiwa ijazah palsu itu sebenarnya dimulai dari 2013. Lanjut Mas, bisa ke bawah digerakin dikit. Ya, jadi dimulai dari seminar memimpin dengan hati. Semua yang kami pelajari di sini adalah sama yang diterima oleh rakyat Indonesia ketika bangsa Indonesia waktu itu berpikir, kok ya ada orang di tengah kampus, di tengah Universitas Islam Indonesia
mengaku IPK-nya di bawah 2. Ini buktinya. Buku ini bukan omon-omon. Buku ini bukan berisi khayalan. Fakta. Ada faktanya, ada linknya, bahkan ada video pelan-pelan ke bawah. Ya, terus saja ke bawah. Nah, terus saja, terus ke bawah. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang tadi Dr. Ova sedikit menyinggung soal kampus kami. Kampus kami disebut sebagai kampus biru. Kebetulan kami bertiga, S1, S2-nya semuanya di UGM. Kampus itu dikenal dengan nama kampus biru karena Bang Azhadi Siregar, dosen saya yang tahun ini berusia 80 tahun, waktu itu tahun 74 menulis novel Cintaku di Kampus Biru. Terus Mas, ini sudah pernah difilmkan, bintangnya Roy Martin, terus. Nah, tapi terus lagi Mas, sampai gambar satu. Nah, inilah yang tadi dikatakan oleh Bang Ihsanuddin Nursi ketika bertanya ke saya. UGM megahi kalau menurut saya. Megahi itu nyebelin. Bukan hanya kami, orang senior seperti Bang Azhadi Siregar akan merayakan usia 80 tahun di kampusnya sendiri, ditolak. Dengan alasan apa? Judul acaranya ini padahal judul novelnya Cintaku di Kampus Biru dan Menolak Ayah. Praktik no. Sebagian bilang praktik yes, no, praktik no. Nah ini menolak ayah. Itu ditolak. Jadi intimidasi atau perlakuan zolim itu bukan hanya kami yang melakukan. Ini makanya kami protes, kok kampus kami begini ya gitu. Lanjut Mas, terus ke bawah. Nah jadi sekarang inilah yang terjadi. Lanjut Mas, terus saja. Nah apa yang kami lakukan teman-teman semua itu adalah mewujudkan kembali akal waras kita. Kalau orang waras, sekolah susah-susah, punya ijazah, bangga atau enggak? Bangga dong, tunjukkan. Tidak hanya orang Indonesia yang bangga, orang Belanda. Ini prasasti yang ada di kampus, yang ada di negeri Belanda, di Rotterdam. Ini di kampus Erasmus namanya. Di kampus Erasmus, itu ada prasasti yang menunjukkan ijazahnya Bung Hatta. Bung Hatta sampai dengan sekarang replika ijazahnya masih ada di kampus itu. Artinya apa? Bangga. Orang luar negeri aja bangga. Lah kok ini ada orang yang nggak bangga sama ijazahnya? Edan apa edan itu? Tapi nggak apa-apa, ya. Itu kalau saya bilang orang-orang dan pendukungnya itu kita sebut dengan orang dekat Gibran Jokowi. Singkatannya apa? Orang dekat Gibran Jokowi. Nah, yaitu. Lanjut Mas, terus saja. Terus saja. Nah, terus kami menulis ini tentang dari Trias Politika ke Tetras Politika. Ini tulisan yang sama, pernah juga kami diskusikan waktu itu dengan teman-teman dari Forum Diaspora Indonesia. Lanjut, next. Cepet aja Mas. Nah, oke, ini gak usah saya bahas. Ntar kalau ini dibahas sisi teman-teman gak jadi beli bukunya nanti. Ya, nah itu. Nah ini ada 2 kasus tentang ijazah palsu sebelumnya. Gak apa-apa. Ini bukunya Bambang Tri waktu itu. Lanjut. Jadi buku ini juga menerangkan tentang apa yang sudah pernah terjadi yang diceritakan Dr. Rismon tadi. Terus antara pelaporan. Jadi apa hubungannya TPUA dengan kami? Kami memang bukan bagian dari TPUA, tetapi kami adalah yang ahli yang diminta oleh TPUA. Pelaporannya ada, lanjut. Sampai kepada Jokowi juga ganti lapor. Hop, Mas, fotonya. Ini juga ada fotonya ketika Jokowi lapor ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Ini fakta juga ya. Laporannya nggak tahu kenapa lapornya ke loket kehilangan. Lanjut. Nah, ini ada analisis terhadap ijazah, termasuk penampilan pertama. Keluarin gambarnya dikit Mas. Nah, ini Sigit Sunarta ketika masih berpikiran lurus. Artinya waktu itu dia tunjukkan fotokopi ijazahnya Jokowi. Karena itu adalah hak publik. Kemarin seperti yang Dr. Rismon sampaikan, juga Dr. Refli sampaikan, UGM itu tidak menampilkan sama sekali, omon-omon saja. Podcast 33 menit tanpa ditunjukkan sesuatu. Ini kan konyol. Sebuah kampus yang malah mencampur adukkan yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tapi malah ditunjukkan semua jadi tertutup. Lanjut Mas.
Ya, jadi artinya teman-teman semua, lanjut. Ini ijazah yang diposting oleh Dian Sandi. Ini yang membuat heboh sebenarnya. Dian Sandi lah sebenarnya membuat heboh ini peristiwa selain tahun 2013 Jokowi tadi. Karena untuk pertama kalinya ijazah itu tampil secara berwarna, ya. Jadi tidak bukan lagi fotokopi. Lanjut, Mas. Nah, ini berbagai analisis. Nah, ini kita singkat saja. Lebih detail nanti Anda baca di analisisnya Dr. Rismond, ya, di buku ini. 400 halaman, 500 halaman lebih, ya. Ini saya menerangkan secara singkat saja. Ada analisis namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ijazah asli itu, kalau ini ijazah saya, ke atas lagi, Mas. Kalau dianalisis itu masih muncul gambarnya, tapi ya ini naik lagi dikit, naik. Oh enggak, maksudnya turun. Nah turun lagi. Nah ini kalau ijazah asli itu masih terbaca tulisan ijazah, masih terbaca legalisasinya. Tapi kalau ijazahnya Jokowi, lanjut, Mas, terus. Nah ini ketika dianalisis terus ke bawah, jadinya seperti apa? Seperti kotoran burung, ya. Karena udah banyak editing. Terus kita langsung saja ke bagian kesimpulan. Jadi teman-teman semua, ini juga saya menganalisis foto dikit aja. Foto pada ijazah Jokowi bukan Jokowi. Nah, clear ya. Jadi di sini jelas betul justru mirip dengan, atau bukan mirip, justru sama dengan secara software dengan orang lain yang namanya Dumatno Budi Utomo. Lanjut, Mas. Supaya saya tidak. Nah, ini yang paling penting. Ijazah Jokowi 1120 yang ditampilkan di Bareskrim Polri dibandingkan dengan ijazah lainnya. Lanjut, Mas. Fronojiwo nomor 1115 kayaknya mirip. Lanjut lagi. Hop. Tapi ijazah Jokowi yang atas dengan Fronojiwo di bawahnya terdapat perbedaan sekali. Z-nya punya Jokowi lebih ke atas, Z-nya punya Fronojiwo, dan Z-nya milik Sri Murtiningsih di bawah itu lebih ke bawah. A-nya juga, nabraknya juga beda. A-nya punya Jokowi itu keluar. Kalau dalam satu seri pencetakan, apalagi di bawah 100, nggak mungkin meleset. Kesimpulannya jelas, ijazah Jokowi tidak dicetak pada saat yang bersamaan dengan ijazah lain. Udah, gampang gitu aja. Jadi kalau di sini ada Pak Bitor mengatakan, oh ijazah itu ada di sono, tempat pasar ya Pak Bitor ya. Nanti jelasin Pak Bitor. Nah itu, ya ini analisisnya. Jadi ini kesimpulan ilmiahnya, bukan sekedar dapat cerita. Lanjut, kita bagian penutup. Jadi supaya gak terlalu lama, lanjut aja, Mas. Terus. Hop, ya apa? Maaf, skripsi. Terus ke atas lagi. Nah ini, terus lagi ke atas lagi. Nah teman-teman semua, Bang Rismond bahkan sudah juga membuktikan. Tadi yang skripsi sengaja saya lewati, teman-teman baca sendiri aja nanti. Itu jelas betul kalau skripsinya jelas palsu, ya, tanda tangannya salah, tidak ada lembar pengujian skripsinya, ya. Dan diakui oleh orang di sebelah kanan yang namanya Pak Kasmujo, diambil langsung oleh Dr. Rismond, ya, dengan kamera handphone beliau. Saya juga motret sendiri skripsi dengan saya sendiri. Jadi ini primary evidence, bukti primer. Jadi kami membantah kalau ada orang mengatakan buku ini tidak ditulis dengan data primer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tiba sudah siap? Oh, karena Dokter Tiba sudah siap, kita kasih kesempatan Dokter Tiba untuk presentasi, nanti sekaligus peluncuran. Silakan. Tepuk tangan dong buat Dokter Tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penulis yang ketiga dari buku ini dan sekaligus pungkasan, ya. Dan terpaksa harus berhenti karena kita sudah bersepakat bahwa buku ini tidak boleh lebih dari 700 halaman. Jadi yang seharusnya saya dapat jatah 7 bab, terpaksa saya hanya memasukkan 5 bab. Yang 2 bab lagi kami kembangkan kepada buku yang kedua. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil penelitian saya yang sudah saya jalankan tuh sebetulnya sejak akhir 2022 ya, gitu ya. Beberapa ilmu baru yang sangat bisa membantu digital forensik. Karena gini, ilmunya Bang Rismond itu kan ilmu terhadap benda mati gitu ya.
Nah, kalau ilmunya Mas Roy itu benda setengah mati setengah hidup. Karena kan telematika ya. Jadi objeknya objek mati tapi bisa objeknya objek mati dan hidup. Nah, kalau saya kan objek saya kan benda hidup, manusia. Nah, selama berpuluh-puluh tahun ilmu untuk bisa mengidentifikasi dokumen dan sebagainya itu menggunakan ilmu digital forensik dan telematika. Tapi boleh dikata hampir tidak pernah menggunakan bantuan dari pemilik dari dokumennya. Ya, padahal dengan ilmu yang belakangan lah ya, sekitar 5 tahun ini saya tekuni tentang neurobehavior, wajah seseorang itu dokumen yang terbuka. Kalau dokumen kertas ataupun dokumen digital itu bisa dimanipulasi. Tapi kalau wajah seseorang nggak bisa. Ya. Jadi wajah itu adalah dokumen yang terbuka, dokumen yang tidak bisa dipalsukan sesungguhnya. Nah, maka dari si wajah inilah kemudian muncul beberapa ilmu atau beberapa instrumen, beberapa knowledge gitu ya, yang bisa membantu bagaimana melengkapi hasil temuan dari digital forensik dan telematika. Jadi waktu gelar perkara khusus ya, yang kami bertiga ini diminta menjadi saksi ahli, saya bilang sama Dirtipidum Bareskrim bahwa Anda itu sebetulnya harus melihat kami ini sebagai aset. Ya, tambah lagi dengan ilmu yang saya tekuni. Karena kami itu bisa sangat membantu kepolisian. Bahkan dengan gabungan ilmu kami, lie detector saja kalah akurat begitu. Ya. Jadi ini perhatikan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini adalah ilmu yang namanya facial action coding system. Bagaimana otot-otot wajah ya, bagaimana anatomi wajah yang berasal dari bagaimana seseorang itu berperilaku seumur hidupnya, itu memberikan informasi. Jadi ketika orang itu jujur ya, akan ada kode-kode yang bisa diekspresikan oleh wajah. Ya. Apabila orang bohong apalagi ya. Jadi itu, dan kemudian selanjutnya saya kuantifikasi. Lanjut. Ini ada ya. Oh iya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi wajah seseorang, ini wajah karikatur dari Joko Widodo ya, sebagai subjek penelitian saya. Itu wajah ini adalah hasil print out dari otak. Jadi ya, kalau dokumen itu kan print outnya kertas dengan tinta dan sebagainya. Tapi kalau wajah ini adalah print out dari otak. Ya, otak sebagai mesin tercanggih di seluruh muka bumi sampai akhir zaman, itu ternyata salah satunya bisa di-print out dengan wajah. Dan para ahli saat ini termutakhir itu bisa melakukan print out terhadap bagaimana mimik wajah seseorang. Jadi dari tahun 2022 sampai dengan hari ini, itu saya melakukan penelitian, observasi terhadap sekitar 500 ekspresi dari Joko Widodo. Baik dari bagaimana dia berpidato, bagaimana dia bercerita, bagaimana dia berekspresi, terutama yang terkait dengan ijazah. Artinya kalau Joko Widodo lagi ditanya tentang ijazah, ekspresinya seperti apa, itu diinstrumentasikan dan kemudian saya tulis dan saya nilai secara statistik. Nah, ini nanti supaya Bapak Ibu semua bisa melihat ya hasil dari statistik yang saya saya hitung juga sudah lengkap. Lanjut. Ini. Ya, jadi ketika Joko Widodo itu ditanya tentang ijazah atau tentang kuliah ya, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalamannya masa mahasiswa 40 tahun yang lalu ya, tahun 1985 begitu ya. Seharusnya yang terrecall, yang kemudian keluar dari otak, itu bukan otak depan, tapi otak tengah, namanya hipokampus. Jadi kalau orang ditanya tentang memori, maka yang keluar itu bukan saya KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, bukan. Tapi ketika dia ditanya tentang kuliah, ya mungkin dia akan lupa di mana desa dia, tapi dia tidak akan pernah lupa ketika dia diceburin di kali sama temennya. Ketika kemudian dia malam-malam dia ketakutan karena ada pocong, misalnya seperti itu ya. Itu yang akan dia ceritakan. Kenapa? Karena hipokampus itu bicaranya seperti film.
Seperti kita tuh tiba-tiba ketika kita ditanya KKN atau ketika kita ditanya waktu kita kuliah ya, itu yang keluar itu bukan narasi-narasi tapi sebuah film. Nah, sehingga ketika seseorang itu ditanya tentang kuliah atau tentang ijazah itu atau tentang dia wisuda, maka yang tergambar itu ekspresinya. Ya, ekspresinya. Bukan seperti yang selama ini kita lihat dari ekspresi seorang Joko Widodo. Ketika ditanya tentang teman kuliahnya, ketika dia cerita tentang naik Gunung Kerinci dan sebagainya ya. Itu scripting ya, artinya itu adalah berasal dari memori yang dia hafal pada waktu singkat, pada waktu sekarang, bukan pada 40 tahun yang lalu ya. Jadi ilmu ini bisa melihat itu gitu ya. Lanjut. Ini namanya micro expression. Jadi gini ya, misalnya ilmu pengetahuan, ilmu teknologi itu, ilmu pengetahuan itu memang luar biasa berkembang. Anda bisa perhatikan salah satu video Joko Widodo yang paling akhir ya, tahun 2025, ketika dia defense, bertahan ketika dia ditanya sekali lagi, dicecar tentang dosen pembimbing Kasmujo, kemudian berubah menjadi Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Itu lipnya apa? Lanjut. Jadi mulutnya itu lanjut. Ya lanjut yang ada gambar. Enggak. Ya ini apa? Balik lagi ya. Nah itu statistik saya terkait dengan bagaimana ekspresi wajahnya Joko Widodo dan ini akurat. Saya tidak bisa bohong dan angka-angka ini juga nggak bisa membohongi kita semua. Ya, jadi sifat angka atau sifat matematika itu kan nggak bisa berbohong. Ya, ketika kita masukkan, apalagi ke seorang ilmuwan, seorang peneliti yang bebas nilai, yang nggak punya preferensi apapun, maka dia keluar begitu aja gitu ya. Lanjut deh. Lanjut. Ya, nah, itu tuh yang tadi. Ya itu, seperti itu. Jadi ekspresi bibir dia ketika dia ditanya tentang apa namanya dosen pembimbing, ketika sudah dibongkar sama Dr. Rismon ya, ketika pertemuan yang luar biasa dengan Pak Kasmujo itu, dia tidak mampu lagi untuk berkata-kata, sehingga dia mengatakannya dengan bibir yang tertahan begitu, dan kemudian ada AU24 itu ya, mata itu automatically dia bilang, ya dosen Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing saya. Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah itu tercapture ya. Dari coding sistem itu tercapture. Lanjut. Nah kenapa begitu? Karena otak sekali lagi itu yang memproses. Dan kemudian wajahnya dan narasinya itu memprint out. Ya, nah ini yang hebatnya dari ilmu neuropalatika apabila nanti sudah bisa kita kembangkan. Lanjut. Nah karena ini cara kerja ini, otak tuh nggak bisa bohong, mulut yang bisa bohong. Otak tuh nggak bisa bohong, mulut yang bisa bohong. Ya. Jadi mulut itu bisa baik, bisa jahat, otak nggak bisa. Ya, ketika kita bicara. Jadi ada sebuah titik atau sebuah organ di tengah otak namanya amigdala, ya. Itu yang paling tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dan kemudian dia tercipta begitu aja dengan ekspresi wajah. Makanya ketika kami sudah spill buku ini dan kemudian saya juga sampaikan bahwa saya menggunakan ilmu neurobehavior yang saya spill sedikit-sedikit, apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk pergi keluar rumah. Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk bicara bersama wartawan. Coba Anda perhatikan baik-baik, 1 bulan terakhir paling banter cuma foto-foto. Karena kita udah spill, baik dari sisi digital forensik, kita kejar dengan digital forensik, kita kejar dengan telematika, dan kita kejar dengan ilmu neurobehavior. Ya, pasti orang-orang pintar di sekitar beliau mengatakan, Pak, sekarang udah nggak terlalu banyak keluar lagi, nggak terlalu banyak bikin statement lagi gitu. Karena kami sudah memiliki cara atau metodologi untuk membedah setiap kata yang dia sampaikan. Nah, terakhir dari saya adalah, 200 tahun yang lalu, ya, 200 tahun yang lalu, ada seorang
pejuang ya, 200 tahun yang lalu itu 1825. Sekarang 2025 ya. 200 tahun yang lalu ada seorang pejuang ya, melakukan jihad fisabilillah selama 5 tahun berturut-turut. Dialah Pangeran Diponegoro ya. Nah, 200 tahun kemudian muncul bocil-bocil kayak begini gitu. Saya bilang orang yang sekarang ini paling ditakuti sama Jokowi ya kita ini gitu. Kenapa? Karena kita bertiga ini bocah edan kabeh. Edan kabeh itu maksudnya apa ya? Yang nggak punya rasa takut gitu ya. Karena ya sudah, kalau memang kita sudah dipilih untuk mewakili teman-teman, mewakili semua orang untuk berjihad, ya sudah kita berjihad gitu. 2 hari yang lalu kami bertiga main ke tempatnya Abangda Jenderal Napoleon Bonaparte, diberikan diberikan nasihat yang luar biasa. Jadi kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung gitu kan. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya Termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah ini, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan, tapi nggak kapok. Oh, berarti enak toh ya, pasti enak itu. Nah, makanya saya pengen gitu kan. Kayak apa gitu. Sebab kalau nggak ada pengalaman itu, kata Abangda Jenderal Napo, nggak seru. Nah kalau ada orang yang udah nggak takut di penjara, terus apa lagi yang ditakuti? Apa yang kita takuti lagi sih? Allah ya. Jadi Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berminat dengan buku kami ya. Ini insya Allah walaupun buku ini seberat bayi ya, 3 kilogram, tapi Anda nggak akan pernah bosan membaca buku ini. Karena ada teknis membaca buku ini. Jangan baca dari halaman pertama, baca dari tengah, nanti baca lagi dari depan, baca lagi dari belakang. Pokoknya buku ini nggak akan pernah selesai dibaca kalau teknik membacanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wedan tenan memang. Tapi lupa saya, ini bukan di Jogja ya. Jadi enggak. Alunan ya, saya alunan. Alumni UGM tenanan. Jadi tibalah saatnya kita acara seremonial dulu, nanti kita lanjutkan speechnya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ada Dr. Zul yang tesisnya mengenai Jokowi ngeri-ngeri sedap. Saking ngeri-ngeri sedapnya saya pun tak berani mempercayainya, ya kan. Tapi siapa tahu benar. Nanti Dr. Zul kita undang ke depan. Ada mungkin yang mewakili lawyer dan lain sebagainya. Cuma saya tidak menyarankan untuk dipenjara tadi. Karena bangsa kita makin kerdil ya kan. Makin sontoloyo kalau memenjarakan orang yang berpikir dan membuat buku. Silakan ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi silakan bertiga ini speech beberapa detik untuk meluncurkan buku ini. Dan nanti secara simbolik akan diberikan kepada mereka yang sudah memesan dulu. Saya terpaksa demokratis, tidak ada yang diberikan secara gratis. Bahkan saya pun membeli juga. Jadi itulah perjuangan kan. Jadi silakan Dr. Rizmon. Nah, tetapi ya Dr. Tifa lihatkan ini bukunya. Tetapi karena yang sudah ready itu baru 10 dari 2000 yang dipesan, maka saya nanti bikin game sedikit. Siapa tahu berhasil. Enggak berhasil juga enggak apa-apa. Mas, jadi nanti ada 3 orang ini yang mengingatkan kita pada katanya pesanannya sudah 6.000. Ini padahal kemampuan cetaknya cuma 10. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan 2 tahun gitu ya. Karena ini eksklusif banget soalnya. Ada warna-warna dan kertasnya ya. Jadi nanti saya akan panggil 3 orang yang sudah memesan. Karena lumayan jumlah pesanannya banyak gitu ya. Dan sisanya 7 nanti akan kita lelang. Siapa tahu ibu dan bapak sekalian berminat, tapi tidak berminat juga enggak apa-apa juga. Berarti saya tidak berhasil memprovokasi. Ya. Oke.
Saya serahkan kepada